Halo teman-teman sahabat Kesmas dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bersama ISM KMI Jakarta Raya dalam acara Podcast Jaya atau Podcast Kesehatan Jakarta Raya yang baru itu loh. Nah, gimana nih kabar sobat Kesmas sekalian? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Nah, di tema kali ini kami akan berbicara tentang ancaman rokok bagi kesehatan dan masa depan anak. Wah, serius banget nih ya. Nah, ini dari divisi TCD atau Tobacco Control Daerah ISM KMI Jakarta Raya. Langsung aja yuk kita cek. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat edukasi. Jumpa lagi bersama Kanggi di sini dalam acara Sapa Edu. Sapaan pagi sahabat edukasi. Nah, untuk menemani pagi sahabat edukasi, tentunya kalian semua bisa dengarkan kami melalui streaming suaraedukasi.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi televisi edukasi ya. Dan kalian juga bisa download podcast program acara Suara Edukasi melalui aplikasi Spotify. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat edukasi, karena setelah yang satu ini Sapa Edu akan segera kembali. Bagaimana kabar kalian pagi ini adik-adik? Mudah-mudahan kalian semua tetap terus semangat ya. Kalian tahu karena semangat juga akan membantu kita untuk melakukan berbagai kegiatan setiap harinya. Jadi adik-adik harus selalu semangat nih, dan jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan ya adik-adik ya. Ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Iya, betul sekali. Jangan lupa cuci tangan sesudah dan sebelum makan, apalagi ketika kalian setelah beraktivitas ya. Terus juga jangan lupa gunakan masker ketika berpergian, dan sahabat kecil edukasi juga harus menjaga pola makanan sehat, yaitu makanan bergizi. Jangan lupa minum susu, minum vitamin, terus juga makan sayur dan buahnya jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa sempatkan diri untuk olahraga nih sahabat kecil edukasi. Nah, sambil mengisi waktu kalian di rumah, yuk sama-sama dengarkan Sapa Edu dengan tema ancaman rokok bagi kesehatan dan masa depan anak. Sahabat kecil edukasi dan ayah bunda, pagi ini kita sedang membahas tentang yang namanya ancaman kesehatan dan juga masa depan anak karena rokok ya. Dan banyak yang gak menyadari bahwa Indonesia sekarang ini menempati posisi kelima tertinggi dalam konsumsi tembakau sejak tahun 2004 ayah bunda. Nah, sayangnya menyerukan ajakan berhenti merokok di negeri ini ibarat berteriak di padang pasir yang sangat luas, tapi nggak ada yang dengerin gitu ya. Sekeras apapun sampai suara serak gitu, dan kayaknya urat leher tuh mau lepas gitu ya. Nggak ada yang menyadarinya kalau sebenarnya itu rokok bahaya. Ya, mungkin sudah paham kalau kandungan dalam rokok bisa mengganggu kesehatan, tapi kenapa masih banyak sekali yang melakukannya ya bunda ya. Nah, ini dia PR untuk kita semua tentunya, dimana kalau misalnya kita hidup di lingkungan dengan asap rokok atau banyak sekali di keliling kita orang-orang yang merokok gitu ya, dan tugas kita adalah ya mengingatkannya gitu kan ya. Selebihnya ya terserah Anda gitu kan. Yang penting kita sudah mengingatkan dan tahu akibatnya apa kalau terlalu banyak atau mungkin terlalu sering gitu ya, tapi tetap nggak didengerin ya urusannya sendiri-sendiri ya bunda ya, karena untuk kesehatan pribadi. Tapi lain halnya ketika jangan sampai deh ayah bunda ya, mau ngomongnya aja tuh susah banget deh nih. Jangan sampai anak-anak kita gitu kan yang sudah terkena atau mengenal atau coba-coba dengan yang namanya rokok. Nggak ada kata ampun gitu kan ya. Dimanapun pasti bakal kita kejar untuk memberitahu anak-anak kita agar jangan coba-coba deh gitu kan ya. Yang rugi kita sendiri gitu. Nah, persoalan perokok usia remaja ini nggak bisa dianggap enteng, karena ancaman besar mengintai di balik perilaku merokok remaja. Anak yang sudah mulai merokok di bawah usia 18 tahun beresiko memiliki kesehatan buruk ayah bunda. Sudah pasti ayah bunda tahu gejala-gejala gangguan kesehatan yang paling sering timbul, misalnya yang sering dialami oleh perokok remaja adalah sakit kepala biasanya dan sakit punggung. Nah, jadi kita harus benar-benar jadi CCTV anak-anak kita gitu ya setiap saat, karena kita nggak tahu anak-anak kita ini bergaulnya dengan siapa, mainnya di lingkungan seperti apa gitu ya. Jadi
komunikasi sangat penting bagi kita dan juga anak-anak kita. Jadi harus jaga komunikasi yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga nggak sungkan kalau mau cerita atau mau curhat kepada kita. Yuk, ayah bunda sama-sama kita jaga nih agar anak-anak kita penerus bangsa gitu ya, nggak sampai deh terkena atau tercemar atau mengonsumsi atau coba-coba gitu yang namanya rokok. Jadi sama-sama untuk saling menjaga begitu. Sahabat edukasi mungkin usia remaja yang sekarang ini sudah terlanjur memulainya, sekarang masih bisa untuk menghentikannya. Bicara tentang ancaman bahaya rokok bagi kesehatan dan juga masa depan anak ayah bunda, bahaya merokok bagi kesehatan bukan aja nih bagi perokok, tetapi juga berakibat sangat luar biasa sekali bagi orang sekitar, karena dampak dari asap rokok atau disebut sebagai perokok pasif ya, orang-orang yang merokok mungkin belum tahu tentang pengertian bahayanya merokok atau sudah memahaminya, tapi sulit nih untuk menghentikan kebiasaan merokok karena sudah kecanduan gitu ya istilahnya. Nah, bagi mereka para perokok, merokok adalah hal yang sudah biasa dan lumrah. Jika sehari tanpa merokok, kayaknya mulutnya terasa asem gitu ya istilahnya atau apa gitu ya. Dan sepertinya ada semacam tuntutan juga dari kandungan nikotin dalam darah yang sebagai perokok begitu ya, yang memerintahkan kepada otak untuk ayo dong, belum kena rokok nih, nggak enak gitu ya kali ya bunda ya. Ini dia ya bunda yang harus diwaspadai ketika anak-anak kita atau usia remaja sudah mulai mengenalnya. Wah, kayaknya mendingan beli rokok daripada uangnya untuk ditabung misalnya atau untuk jajan makanan begitu ya. Karena ada ada istilahnya ketagihan atau kecanduan begitu bunda ya, karena mungkin enak gitu ya, jadi pengen lagi dan ujung-ujungnya pasti misalnya berbohong kepada orang tua, misalnya bilangnya mau beli sesuatu, tahu-taunya buat beli rokok gitu kan ya. Wah, jangan sampai ayah bunda ya, aduh amit-amit deh ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ayah bunda ngobrol-ngobrolnya, karena ini sangat serius sekali dan kita juga nggak bisa pungkiri, kita nggak pernah bisa lihat anak kita itu bermain di mana gitu ya, dengan siapa dan lingkungannya seperti apa. Karena apalagi di usia remaja, anak kita nggak mungkin kan kita ikutin terus seperti ketika masih usia dini begitu ya. Kalau main kemana-mana pasti kita ikutin. Sahabat kecil edukasi dan ayah bunda, bicara tentang yang namanya rokok, wah kayaknya sudah mulai menghantui kita sebagai orang tua, apalagi ketika kita sudah mempunyai anak-anak di usia remaja ya ayah bunda ya. Memang asap rokok yang terpapar kepada perokok pasif lebih berbahaya daripada yang dihisap oleh perokok aktif, apalagi anak-anak dan juga bayi nih. Mereka adalah golongan yang paling rentan jika terpapar asap rokok. Paparan asap rokok bisa meningkatkan resiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan dan juga penyakit serius ayah bunda. Jadi untuk itu kami sudah bersama kakak-kakak dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Jakarta Raya. Langsung aja ya kita berkenalan dengan mereka. Halo, selamat pagi Kak. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, pagi Kak. Iya. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Bisa dari Kak Devi. Perkenalkan nama saya Devi Wulandari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, selanjutnya ada Kak Adel. Ya, jadi saya Dewi Putri Mardika, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat juga Kak. Oke, terima kasih Kak. Ini sebelumnya boleh kita bahas sedikit ya tentang ISMKMI itu ya Kak ya. Sebelumnya bisa ceritakan sedikit Kak sejarah atau latar belakang berdirinya Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia ini. Wah, tentu aja dong, boleh banget. Jadi ISMKMI ini tuh merupakan organisasi yang menghimpun lembaga eksekutif mahasiswa kesehatan masyarakat se-Indonesia. Nah, awalnya pendirinya itu ada Universitas Indonesia, kemudian Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan juga Universitas Hasanuddin. Nah, untuk di Jakarta Raya sendiri itu terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
UHAMKA, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Riau Husada, Universitas Respati Indonesia, UPN, dan juga Esa Unggul. Seperti itu, Kak. Oke, nah sudah berapa lama sih berdirinya ISMKMI ini? Sudah lama sih ya, Kak. Sudah lama sekali. Karena itu dari dulu emang sudah didirikan gitu, karena tujuannya juga untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang kesehatan gitu. Iya, baik. Seperti itu, Kak. Iya, dulu tujuan kakak-kakak nih untuk mendirikan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan ini sebenarnya apa sih tujuan utamanya? Pada dasarnya masyarakat itu masih kurang edukasinya terhadap kesehatan-kesehatan. Iya. Nah, oleh karena itu kami sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harusnya lebih peka terhadap lingkungan, terhadap sekitar. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk menjalin silaturahmi antara kesehatan masyarakat dari berbagai universitas. Kemudian kita juga melakukan suatu edukasi kepada masyarakat tentunya, agar masyarakat Indonesia ini lebih sehat lagi, lebih sejahtera lagi, seperti itu, Kak. Baik, lebih peduli lagi akan kesehatannya begitu ya. Nah, ini di mana sih Kak lokasi tempat kakak-kakak berkumpul atau sharing begitu, atau bisa dibilang kantornya tuh di mana sih, base campnya di mana begitu? Kalau aku sendiri, karena aku baru bergabung ya dengan ISMKMI, jadi untuk saat ini sih untuk meet up itu kita belum ada waktu. Jadi untuk sekedar sharing itu melalui Zoom atau melalui Jimmy dan sebagainya, seperti itu sih, Kak. Oke, baik. Nah, Kak, bicara tentang hak anak bebas dari asap rokok nih untuk kesehatan dan juga untuk masa depan anak. Miris sekali ya rasanya, karena memang saat ini konsumsi rokok oleh anak-anak dan remaja itu jumlahnya meningkat loh, Kak ya. Kondisi ini sangat berbahaya bagi generasi muda untuk masa depannya pastinya. Nah, bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan meningkatnya jumlah anak-anak dan remaja yang mengkonsumsi rokok di Indonesia, Kak? Siapa yang mau jawab nih, Kak Devi atau Kak Adel? Silakan. Boleh, saya dulu ya. Iya, silakan. Menurut saya ini sangat disayangkan sekali ya, karena seperti yang kita tahu bahwasanya rokok itu mempunyai dampak negatif untuk kedepannya. Iya, betul. Dan juga seseorang yang sudah merokok sekali itu belum tentu dia akan berhenti pada saat itu. Betul. Ya, bisa saja di kemudian hari dia akan merokok, dan itu seperti yang kita katakan, rokok itu adalah candu. Ya. Karena rokok ini tuh mengandung nikotin yang berikatan dengan reseptor asetilkolinikotik yang terdapat pada saraf otak. Nah, sehingga aktivasi yang terdapat di saraf otak tersebut itu akan mengakibatkan pengeluaran dopamin. Nah, dopamin itu sendiri meningkat dan memperkuat stimulasi otak dan juga mengaktifkan yang namanya reward pathway, yaitu pengaturan perasaan dan juga perilaku yang disebabkan karena adanya mekanisme di dalam otak, sehingga orang tersebut akan terus mengkonsumsi nikotin kembali, seperti itu. Dan setelah Devi baca-baca ya di berita, ternyata pada data Riskesdas tahun 2018 itu menunjukkan prevalensi konsumsi rokok pada remaja itu berumur 10 sampai 18 tahun. Itu tentunya sangat miris sekali ya, Kak. Dan iya, peningkatan dari tahun 2013 itu sekitar 7,20%, ke tahun 2018 itu 9,10%, dan ini sangat jauh dari target RPJMN 2019 yaitu sebesar 5,4%. Maka dari itu sangat diharapkan sekali untuk kita sebagai muda-mudi Indonesia dan juga masyarakat dan pemerintah harus lebih melek lagi terhadap isu merokok ini, karena ya kasus ini tidak sepele gitu, karena ini menyangkut dengan kesehatan dan juga masa depan anak-anak. Betul sekali. Jadi tanpa disadari sebenarnya anak yang sudah mulai coba-coba mengenal rokok atau mungkin sudah menjadi konsumsinya begitu ya, tanpa disadari mau lagi gitu ya, Kak. Ada perasaan nagih gitu kali ya, atau istilahnya kecanduan gitu ya, Kak ya.
Baik. Betul sekali. Ya, baik. Nah, sebenarnya apa sih yang memicu usia muda untuk mengkonsumsi rokok nih, Kak? Silakan Kak Devi atau Kak Adel. Silakan. Jadi yang memicu usia muda untuk mengonsumsi rokok itu ada banyak banget nih Kak Anggi. Kayak misalnya pengaruh keluarga yang merokok, pergaulan yang tidak baik, atau ketidakpedulian keluarga terhadap diri anak itu sendiri. Nah, selain itu, dampak dari pengaruh media yang gencar melakukan promosi rokok juga sebagai pemicu konsumsi rokok ini Kak. Iya. Semua iklan, promosi, sponsor rokok itu bentuk intervensi industri rokok untuk menciptakan kondisi di mana pengguna tembakau dianggap sebagai sesuatu yang normal, wajar, dan dapat diterima, terutama bagi kaum muda. Nah, di berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok merupakan menimbulkan keinginan anak dan remaja untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok, dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok nih Kak Anggi. Nah, maka dari itu faktor penyebabnya itu harus dihilangkan untuk meminimalisir jangkauan rokok pada anak dan remaja Kak Anggi. Oke, itu dia ya. Jadi lingkungan adalah faktor utama usia muda mengenal rokok dan juga penggunaannya. Jadi langkah apa nih Kak yang harus dipersiapkan oleh orang tua agar anak-anak khususnya di usia remaja terbebas dari yang namanya rokok? Boleh? Ya, Jadi, silakan Kak. Pertama itu adalah edukasi ya. Edukasi itu sangatlah penting, apalagi edukasi sejak dini. Dan itu bisa kita memberikan edukasi umur 5-6 tahun. Itu untuk anak kecilnya ya. Dan itu jangan stop dari 5-6 tahun saja, itu harus berkala sampai beranjak dewasa. Seperti itu. Kemudian pengawasan terhadap lingkungan, artinya apa? Artinya anak-anak ini harus dalam pengawasan untuk bergaul. Jadi boleh dikatakan anak ini jangan sampai bergaul dengan para perokok seperti itu. Nah, karena percuma ya Kak, kalau misalkan keluarga ini memberikan edukasi tapi keluarga tersebut juga ada yang merokok, itu sangatlah percuma. Iya, betul. Iya, karena bagaimana tidak kalau misalkan orang tua ini merokok, otomatis orang tua saya saja merokok, masa saya tidak boleh? Nah, itu sebuah cerminan seperti itu. Betul sekali. Jadi perlu ditekankan lagi untuk memberikan peraturan mungkin di rumah bahwa saya tidak boleh merokok di dalam rumah, itu bisa jadi langkah yang sangat tepat sih. Iya. Jadi ketika orang tua menginginkan anak-anaknya bebas dari rokok, tentunya orang tua juga harus memberikan contoh untuk tidak merokok di depan anak-anak begitu ya, karena apa yang anak-anak lihat biasanya akan ditiru gitu ya. Dan bagaimana tanggapan Kakak nih terkait dengan banyak sekali orang tua yang tahu bahwa rokok itu bahaya untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak dan bayi, tapi tetap aja melakukannya di rumah. Bagaimana nih menurut Kakak? Bisa Kak Devi atau Kak Adel? Silakan. Ya Kak, jadi pengawasan dan larangan yang dilakukan oleh keluarga merupakan upaya pengontrolan terhadap perilaku merokok usia muda. Betul. Nah, ada beberapa peran yang dapat dijalankan oleh orang tua untuk mencegah perilaku merokok pada remaja, yaitu peran pendidik, pendorong, panutan, teman, pengawas, dan sebagai konselor, sehingga perilaku merokok tidak terus meningkat. Betul. Nah, peran sebagai pendidik dan panutan ini artinya orang tua harus mau nih Kak, untuk memberi contoh kepada anaknya untuk berperilaku sehat tanpa adanya rokok. Jadi untuk mencontohkan ini sebagai wujud tanggung jawab orang tuanya gitu Kak. Betul sekali Kak. Jadi sama-sama ya ayah bunda, khususnya yang punya anak-anak usia remaja, kita harus sekali lagi memberi contoh yang baik kepada mereka agar mereka juga menjadi kan kita ini cerminan mereka gitu ya. Jadi agar anak-anak bisa nurut atau berperilaku apa yang kita mau, ya kita juga harus baik di depan mereka begitu. Baik Kak, menurut Kakak sebaiknya pemerintah harus melakukan apa nih agar perokok-perokok usia muda di Indonesia nggak lagi bertambah Kak? Silakan, bisa Kak Devi atau Kak Adel?
Baik, boleh Kak Devi ya. Iya. Jadi langkah pertama mungkin regulasi yang kuat ya, seperti kenaikan harga rokok. Betul. Karena setelah Devi ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman Devi yang kebetulan perokok, ternyata dia bisa mendapatkan rokok dengan harga yang murah. Dan setelah Devi survei juga ke beberapa warung, ternyata harga rokok itu kalau naik ya tidak banyak gitu, hanya 1.000, 1.500, 2.000, dan itu bisa dijangkau. Iya. Bahkan anak SD pun bisa membeli seperti itu. Betul. Kemudian lebih tegas lagi pada pada umur, karena kan di bungkusannya itu selalu ada Iya, peringatan ada ya peringatan. bahwa merokok itu dikonsumsi tidak boleh di bawah 18 tahun gitu. Nah, itu seharusnya bisa lebih jeli lagi. Nah, jadi ketika anak-anak ini ingin membeli rokok, mungkin ditunjukkanlah KTP-nya atau apa. Dan meskipun ribet, ini kan ini sangat berpengaruh gitu untuk kedepannya seperti itu. Terus kedua, pemerintah ini harus segera meratifikasi FCTC atau Konvensi Pengendalian Tembakau. Memang ini dibutuhkan keberanian yang khusus karena para industri rokok juga akan mengeluarkan kekuatannya dengan uang gitu. Terus iya, dia akan melakukan penentangan terhadap FCTC ini. Betul. Dan di dalam FCTC ini juga diatur secara tegas kadar nikotin di dalam rokok dan juga tata cara memberikan iklan yang beradab. Karena gini Kak Anggi, dari kebijakan pemerintah ya, bahwasanya iklan rokok itu tidak boleh menampilkan wujud daripada rokok tersebut. Tapi ini mungkin sebuah tantangan yang besar untuk para industri rokok. Jadi dia harus mengemas agar bisa menarik perhatian lagi untuk membeli rokok. Betul. Dan tidak jarang ya, Devi lihat itu banyak sekali iklan-iklan rokok yang menggunakan motivasi-motivasi seperti nggak ada lo, nggak keren ya. Berarti itu maksudnya adalah ketika orang itu tidak merokok, itu berarti tidak keren gitu. Sampai orang pun berpikir, kayaknya saya tuh harus merokok gitu biar terlihat keren. Nah, itu harus diperhatikan lagi sih untuk masyarakat dan juga pemerintah lebih utama. Seperti itu Kak. Betul sekali. Wah, luar biasa ya. Ini suatu PR juga untuk para orang tua dan harus lebih teliti lagi gitu ya melihat pergaulan anak-anak. Kira-kira nih anak-anak kita bergaulnya di lingkungan seperti apa, dengan siapa gitu ya. Jadi komunikasi sangat penting sekali kepada anak-anak. Nah, Kak, tadi sudah dijelaskan ya, banyak sekali kadar-kadar yang membahayakan begitu yang terdapat dalam rokok. Nah, bisa dijelaskan Kak bahaya rokok bagi kesehatan para perokok gitu ya, terutama anak-anak dan remaja? Silakan, bisa Kak Devi atau Kak Adel. Ada ya Kak? Iya, silakan. Rokok itu jelas nih Kak, bahaya banget. Nah, apalagi untuk remaja dan anak-anak. Memulai kebiasaan merokok terlalu dini sangat berpengaruh nih Kak untuk perkembangan paru-paru. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak dan remaja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kronis saat mereka beranjak dewasa. Nah, contohnya akan timbul penyakit yang sering dikenal dengan nama PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, nggak hanya menghentikan perkembangan paru-paru nih Kak, merokok pada usia remaja juga dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang akan berangsur semakin parah saat ia tumbuh dewasa. Ketika ia memasuki usia dewasa, bukan tidak mungkin berbagai penyakit dapat terbentuk, kayak penyakit jantung koroner yang akan meningkat risikonya 2-4 kali lipat daripada orang normal pada umumnya. Nah, penyakit-penyakit ini adalah penyebab utama dari kematian usia muda yang cukup tinggi yang terjadi di seluruh dunia. Nah, bahaya lain dari rokok tuh ada lagi Kak, misalnya menyebabkan kerusakan gigi, kerusakan otot dan tulang, sampai kanker Kanggi. Aduh, sayang banget ya kalau sampai anak-anak tersayang kita ya Bunda tercemar oleh rokok. Bisa kebayang nggak sih? Jadi ibarat kertas putih gitu ya, terus dicoret-coret gitu pakai tinta hitam, jadi kotor gitu ibaratnya ya. Aduh, jangan sampai ya Bunda ya. Jadi kita benar-benar harus waspada. Kira-kira anak-anak kita ini benar-benar harus kita lihat bergaulnya dengan siapa, lingkungan seperti apa. Balik lagi ke faktor lingkungan ya. Nah,
menurut kakak-kakak nih, jika anak sudah mulai terperangkap atau kecanduan lah istilahnya ya, apa yang sebaiknya orang tua lakukan, Kak? Oke, Devi akan jawab ya, Iya, Kak. silakan, Jadi ada banyak nih cara yang bisa dilakukan sebagai kita peran orang tua. Yang pertama itu kita harus mengajak untuk selalu hidup sehat. Nah, seperti mengkonsumsi makanan sehat. Lalu apa sih hubungannya berhenti merokok dengan makanan? Nah, ini rata-rata orang yang memiliki kebiasaan merokok itu merasa tidak berselera makan. Iya. Karena efek nikotin dari rokok yang mengganggu indera perasa. Oke. Nah, itu menjadi faktor utamanya. Terus kemudian ada rutin olahraga. Iya. Jadi daripada kita buang-buang waktu, buang-buang uang untuk merokok, lebih baik kita olahraga. Maksudnya entah itu berlari, nge-gym ataupun berenang seperti itu. Dan melakukan hobi Kemudian positif lah ya, Kak ya. betul sekali. Iya. Kemudian ada menjauhi pemicunya. Seperti orang tua itu harus memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kemudian misalnya berkumpul dengan teman-teman yang kebetulan perokok, lalu mengurangi konsumsi kopi. Loh, apa sih hubungannya? Ini pasti kan suatu pertanyaan ya. Iya. Karena setelah Devi lihat-lihat nih, orang itu kalau nggak merokok, pastinya harus digabungkan dengan mengkonsumsi kopi gitu loh. Jadi katanya itu suatu kombinasi yang cocok, suatu kombinasi yang pas gitu. Jadi mungkin bisa menjauhi pemicunya seperti mengkonsumsi kopi. Seperti itu, Kak. Oke, ini harus diluruskan. Tadi Kak Devi jelaskan kalau sudah kecanduan rokok, nafsu makan jadi berkurang gitu ya. Bukan berarti untuk para remaja atau ibu-ibu muda yang lagi program diet nggak diperuntukkan untuk mereka yang lagi diet ya, Kak ya. Karena balik lagi ini hanya dari efek dari perokok aja begitu ya. Oke, Iya, baik. betul, Kak. Selanjutnya, ancaman rokok adalah salah satu musuh besar semua masyarakat Indonesia yang sadar akan kesehatan pastinya. Nah, menurut Kakak, mengapa rokok saat ini menghantui generasi muda, Kak? Aduh. Rokok ini tuh menghantui generasi muda tuh karena ya lingkungannya sendiri, Kak. Iya, Misalnya nih, betul. Kak, murahnya harga rokok itu menjadi penyebab tingginya angka perokok remaja, Faktor Kak. utamanya ya. Di negara lain, Kak. Iya, betul banget. Kayak misalnya di Singapura nih, Kak, dia harganya tuh 4 kali lipat lebih tinggi daripada betul. rokok di Indonesia. Iya. Itu penyebabnya tinggi di generasi muda. Selain itu, penayangan iklan rokok di berbagai media tuh masih banyak banget nih, Kak, kayak di media elektronik Iya. maupun media luar ruang. Nah, itu emang udah dikurangin ke iklan rokoknya, tapi pada kenyataannya itu masih diperbolehkan mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi, Kak. Betul. Selain itu, kayak kita lihat di sepanjang jalan itu masih banyak, Kak, baliho-baliho tentang iklan rokok. Nah, itu mengapa rokok ini sangat menghantui generasi muda, karena lingkungan di Indonesia itu sendiri masih membuka peluang Iya. agar generasi muda itu mengenal hingga mengkonsumsi rokok itu sendiri. Betul Gitu, Kak. sekali. Jadi balik lagi ke lingkungan kita ya Bunda ya, kita harus perhatikan lebih baik lagi. Nah, jadi gini loh, ketika kakak-kakak atau anak-anak usia remaja sudah bisa memulai mencoba-coba lah istilahnya untuk mengkonsumsi rokok gitu ya. Kalau kita niat atau kalau kita mau hidup sehat, pasti kita bisa menghentikannya karena kita bisa memulainya. Begitu ya, Kak ya? Oke, mengapa dampak perokok pasif lebih besar nih, Kak, dibandingkan bahaya perokok aktif? Bisa Oke, dijelaskan? ini pertanyaan yang seru sih, Kak. Iya. Karena gini loh, Kak, seseorang yang merokok itu hanya menghisap sebagian kecil saja asapnya, dan sisanya itu akan dihembuskan ke udara, dan itu akan dihirup oleh orang-orang yang tidak merokok atau perokok pasif. Betul sekali, Kak. Nah, asap yang dihembuskan itu bisa bertahan kurang lebih 2,5 jam loh, Kak. Dan meskipun bentuk asapnya ini sudah hilang dan juga baunya sudah hilang, ini tetap saja ada 4.000 zat berbahaya yang dapat memicu kanker. Apalagi kalau kita merokok di
ruangan yang sumpek, yang sempit Kecil itu gitu ya. jauh-jauh lebih berbahaya pastinya Oke. Kak. Seperti itu. Iya, oke. Baik, ini menarik sih, karena ini adalah pengalaman pribadi kita semua ya. Coba sekarang aku mau tanya nih, ketika di sekitar Kak Devi atau mungkin Kak Adel, teman-temannya semuanya perokok misalnya, biasanya apa sih yang kalian lakukan? Menghindarkah? Memberi nasihatkah? Atau bodoh amat gitu istilahnya? Atau ya udahlah pergi aja, itu urusan kesehatan dia? Atau bagaimana kalau boleh tahu? Silakan Kak Devi dulu deh. Kalau aku sih ya, Aha. kalau aku sih lebih baik menghindar ya. Tapi Oke. kalau bisa kayak orang-orang yang mungkin kerabat atau saudara mungkin diberikan suatu nasihat ya pastinya. Oke. Tapi kalau misalkan orang itu susah, orang itu Ya, keras kepala ya, mau gimana lagi mau kita memberikan suatu solusi pun itu tidak bisa gitu, tidak mempan gitu. Oke. Jadi lebih baik ya udahlah oke, baik. Baik, kita jeda sejenak ya kakak-kakak, nanti kita lanjutin lagi sedikit boleh ya? Sahabat kecil edukasi dan ayah bunda, kita masih membahas tentang ancaman rokok bagi kesehatan dan juga masa depan anak. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali ya kak, dari mulai faktor utama pemicu rokok, terus lingkungan harus sangat mendukung, terus juga kandungan yang sangat bahaya sekali gitu ya. Tadi juga sedikit membahas tentang sebenarnya pengalaman kita sehari-hari sih ketika di lingkungan kita, sekitar kita gitu ya, lagi merokok, terus ada kita apa sih yang biasa kita lakukan gitu. Tadi Kak Devi sudah sedikit memberikan gitu ya. Kalau aku sih oke, sekarang bisa Kak Adel. Gimana nih Kak Adel, ketika Kak Adel berada di lingkungan gitu ya, teman-teman yang semuanya merokok, apakah Kak Adel pergi aja gitu kan, terus istilahnya ya udah bodo amat gitu kan, apa ngasih tahu jangan merokok di tempat umum dong, atau bagaimana nih Kak Adel? ya sih Kak. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul sama teman Iya. atau gitu Kak, biasanya kan kita udah akrab ya Kak. Iya. Jadi mungkin kita bisa negurnya tuh pakai cara yang akrab. Misalnya iya. kita pura-pura batuk sambil ketawa, itu kan bisa kayak Betul. aduh nggak enak rokok. Nah kayak gitu. Kalau Iya. misalnya masih nggak, mungkin bisa langsung ngomongin kalau mau ngerokok jangan di tempat umum, jangan di tempat banyak orang kayak gitu. Kita tegurnya pelan-pelan aja gitu sih Kak. Oke, iya baik, karena nggak kita pungkir sih masih banyak banget orang yang belum sadar. Kadang merokoknya di restoran gitu ya, kita bawa anak kecil tapi kok nggak sadar sih malah merokok di tempat umum begitu ya. Nanti kalau misalnya kita tegur, ya udah kalau nggak mau diganggu jangan makan di restoran, kayak gitu galakan dia ya nggak sih? Iya, semua orang tua pasti ingin nggak ingin ya gitu ya, mengetahui anak-anaknya terpapar atau bahkan menjadi perokok aktif nih, terutama anak-anak usia remaja. Apakah ada indikator atau ciri dari remaja perokok yang dapat diketahui oleh orang tua nih Kak? Yang bisa dilihat oleh orang tuanya. Jadi ketika ada ciri-ciri ini, wah ini harus waspada nih. Siapa tahu anakku adalah si pecandu rokok begitu ya. Bisa dijelaskan? Silakan Kak Adel atau Kak Devi. Ya, jadi tuh Kang nggak terlalu sulit kok untuk mengetahui tanda-tanda anak yang merokok. Nah, para orang tua itu dapat mengenali dari beberapa tanda nih Kak. Misalnya adanya bau asap pada pakaian yang dipakai anak. Terus anak sering mengalami batuk-batuk, terjadi iritasi pada tenggorokan. Wah. Suara anak yang mulai terdengar serak, bau mulut, gigi anak tampak menguning, dan anak sering mengalami sesak nafas. Itu Kak. Jadi para orang tuanya mesti waspada kalau anaknya dengan ciri-ciri tersebut tadi Kak. Iya. Nah, jika lingkungan si anak memang lingkungan yang aktif sekali perokoknya, apa yang sebaiknya anak usia muda atau remaja lakukan agar dapat terhindar dari rokok nih Kak? Baik sebagai perokok pasif atau aktif ya? Baik, Devi jawab ya Kak. Iya. Jadi Silakan. kalau untuk yang aktif nih, yang aktif bisa lebih sadar diri ya, lebih sadar diri. Mungkin untuk merokok di tempat ruangan yang memang dikhususkan untuk merokok, dan juga merokok menjauhi anak-anak seperti itu. Kemudian untuk perokok pasif lebih menghindari sih, lebih menghindari. Kemudian
lebih baik lagi untuk memberikan nasihat bahwasanya jangan merokok di sini karena ini merupakan tempat umum, apalagi mungkin di tempat-tempat yang banyak anak-anaknya berkerumunan seperti itu. Oke, mungkin satu lagi pesan dari kita semua ya. Ada di sebuah negara sih sudah diciptakan suatu alat yang kalau misalnya merokok ya udah asapnya buat dia aja sendiri. Nah itu bagus ya di Indonesia diterapkan seperti itu ya. Jadi semacam buat alat kayak helm tapi besar gitu ya. Jadi kalau si perokok itu merokok ya udah asapnya buat kamu aja gitu sendiri, jangan bagi-bagi ke orang gitu ya. Ini menarik ya sebenarnya ya. Oke baik, terakhir Kak pesan dan harapan terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan siapa duluan, Kak Devi atau Kak Adel? Aku dulu kan ya Kak. Ya silakan. Jadi pesannya, kita sebagai masyarakat yang hidup bersosial, utamanya di lingkungan para generasi muda, harus menyadari tentang bahaya merokok dalam jangka panjang, bahwa rokok ini berdampak sangat buruk bagi anak ketika beranjak dewasa, Kak. Nah, apalagi di Indonesia sedang menuju visi generasi emas pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, tentu dibutuhkan generasi yang sehat, yang bebas dari pengaruh adiksi rokok, Kak. Harapannya agar semua pihak harus melakukan segala upaya pencegahan agar anak tidak terpapar rokok karena membahayakan bagi masa depan mereka. Betul. Mulai dari kebijakan pemerintah lebih dipertegas, perilaku orang tua dan lingkungan yang mendidik dan melarang anak dalam merokok, serta keinginan anak itu. Ya. Ya baik, terima kasih Kak Adel. Silakan Kak Devi. Pesan dan harapan ke depan terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik Kak, kalau menurut Devi, mungkin dari orang tua seperti yang Devi bilang, lebih sadar lagi kalau misalkan memang ada salah satu anggota keluarga kita yang ternyata ngerokok, itu bisa harus sadar diri lagi, kemudian memberikan edukasi dan juga pengawasan, atau kita bisa melakukan semacam hal-hal yang positif gitu loh, seperti mungkin olahraga bareng dengan keluarga atau teman seperti itu. Kemudian untuk para industri rokok ya, lebih memberikan iklan yang bermanfaat gitu loh. Kalau bisa sebelum iklan itu mulai, sebelum untuk menampilkan suatu produknya atau memberikan suatu motivasi yang seperti Devi tadi bilang, itu bisa dimunculkan nih dampak-dampak negatifnya agar orang-orang yang tadinya mau beli itu bisa berpikir lebih panjang lagi seperti itu Kak. Dan itu juga kedepannya juga sangat baik ya Kak, artinya ketika banyak korban-korban gitu kan dari rokok atau mungkin kesehatannya sudah mulai terganggu karena rokok, sebenarnya ini menguntungkan pihak industri rokok juga karena kan kita mengiklankan sudah mencantumkan akibatnya. Jadi kalau misalnya merokok gitu kan, ya itu salah dia sendiri karena kita kan sudah mencantumkan akibat dan resikonya, begitu ya Kak kurang lebihnya ya. Oke Kak, ini terkait dengan aplikasi Jaki. Apa sih Kak, boleh dijelaskan sedikit nih kepada sahabat edukasi dimanapun berada? Silakan, apa itu aplikasi Jaki? Ya Kak, jadi Jaki atau Jakarta Kini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan masyarakat di Jakarta dan hanya bisa digunakan oleh warga yang berdomisili di Jakarta. Jaki ditargetkan menjadi aplikasi one-stop service di mana masyarakat dapat mengakses pusat informasi dan layanan resmi dengan mudah, dan di dalamnya terdapat fitur-fitur pelaporan yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah misalnya masyarakat menemukan iklan rokok nikah yang nggak pantas, itu bisa dilaporkan lewat aplikasi Jaki ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, sahabat edukasi, suara edukasi bisa melihat tentang informasi aplikasi Jaki ini di YouTube SMKMI Jakarta Raya, Kak. Oke, baik. Kalau misalnya nih Kak, di luar sana ada kakak-kakak dari bidang kesehatan mau gabung di ISMK MI ya, bener ya? Nah ini gimana? Bisa menghubungi siapa?
Nah, kita juga punya nih Kak IG-nya dan sosmed-sosmed lainnya. Iya. Nah, karena Instagram ini adalah kebutuhan pokok ya pastinya untuk para muda-mudi. Nah, ini bisa saja kalian itu search untuk mencari ISMKMI_Jakarta Raya dan kalian bisa nanya-nanya di situ. Dan kebetulan adminnya juga ramah banget Kak. Kalian bisa nanya apapun itu seputar ISMKMI. Oke, baik. Terima kasih banyak loh kakak-kakak dari ISMKMI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia yang sudah berbagi banyak sekali ilmu pagi ini, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua, khususnya saya pribadi ya, ayah bunda, menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan bisa melihat bagaimana gitu ya kehidupan anak-anak atau dengan siapa mereka bergaul di lingkungan seperti apa, ini harus benar-benar teliti. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita dalam acara Sapa Edu ya kakak-kakak. Next kita bisa gabung lagi ya dengan pembahasan yang lebih seru pastinya tentang kesehatan anak ya Kak ya, atau kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, ini dia Podcast Jaya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian bingung Podcast Jaya itu apa, ini adalah Podcast Jaya, podcast kesehatan Jakarta Raya yang ngebahas tentang kesehatan-kesehatan yang ada di Jakarta Raya, yang ada di nasional seluruh Indonesia. Nah, ini mahasiswa pada kesehatan, sobat-sobat kesehatan Kesmas gitu kan ya. Nah, jadi terima kasih kepada partner kami Radio Suara Eduka karena telah memfasilitasi Podcast Jaya untuk mengkiprahkan suaranya. Dan untuk para pemirsa, bergabunglah dengan kami lagi lain kali untuk mendapatkan lebih banyak tips and trik serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat pasti bagi mahasiswa kesehatan Indonesia, terutama mahasiswa kesehatan masyarakat. Nah, terima kasih karena para pemirsa sudah mendengarkan. Stay tune untuk podcast-podcast selanjutnya, akan ada banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Stay up to date di Instagram ISMKMI Jakarta Raya. See you soon di next podcast. Bye-bye.